Densus 88 itu nggak sembarang menangkap orang. Detasemen khusus anti teror itu menangkap orang itu pakai prosedur yang sangat cermat. Dan sudah ada pembuktian pendahuluan yang sangat akurat sekali, Pak. Dan itu bisa dibuktikan di pengadilan. Banyak kan yang beredar di media sosial itu seakan-akan Densus zalim tanpa bukti. Padahal itu buktinya sangat kuat di pengadilan. Terutama terkait dengan penyandang dana terorisme. Karena yang ditangkap itu terkait dengan jamaah Islamiyah. Dan sudah jelas bukti transfernya. Apa yang dilakukan terhadap itu semua. Dan begini, Densus 88 itu kalau nangkep orang itu bukan baru tahu kayak kita nangkep begal motor. Kita nangkep begal motor ketika dia sedang menjebol kunci motor misalnya, kemudian ketahuan lalu kita tangkap, bukan begitu. Tapi memang sudah dikuntit sejak jauh-jauh hari. Saya ambil contoh sederhana, Pak. Pentolan Jamaah Islamiyah JI Para Wijayanto yang ditangkap beberapa waktu yang silam. Itu dikuntit oleh petugas sejak dia umur 23. Sejak umur 23 tahun diintai, diikuti, diawasi tanpa sepengetahuan dia, tapi baru ditangkap di umur 47 tahun. Jadi butuh waktu berapa itu? 24 tahun, Pak, nguntitnya itu. Bukan nggak bisa ditangkap sejak awal, karena kami butuh bukti yang sangat kuat dan akurat, kata Densus 88. Sama kayak yang baru ditangkap itu. Itu bukan baru ketahuan kemarin-kemarin, bukan. Memang sudah lama dipersiapkan, diawasi dulu. Siapa tahu mereka bisa berubah, siapa tahu dia bertobat. Karena gelarnya ustadz kan. Tapi lama-kelamaan kok makin jadi, malah dia jadi mentor terhadap ustadz-ustadz yang baru di Jamaah Islamiyah. Malah semakin mengkristal, anti NKRI. Ini nggak bisa dibiarkan lagi. Dan sudah mulai menggalang dana, termasuk Yayasan Abaya, Yayasan Abdurrahman bin Auf itu. Mereka pengelolanya, dana kotak amal digunakan untuk kepentingan terorisme. Karena nggak bisa dibiarkan lagi, takut berkepanjangan, semakin membahayakan. Dengan bukti yang sangat akurat langsung ditangkap. Jadi ini nggak kayak kata di media sosial itu, Pak, menzalimi ulama. Bukan, ulama yang mana yang dizalimi? Ulama-ulama hebat di negeri kita ini aman semua, pesantren maju semua, santri ribuan semua. Ulama yang mana? Makanya saya tegaskan, ulama yang mana? Mereka itu memang dari awal sudah diikuti sedemikian rupa. Dan Densus 88 itu tahu benar, Pak, siapa anggota-anggotanya. Cuma sengaja nggak ditangkapin. Karena masih ada harapan. Mudah-mudahan mereka bisa berubah. Mudah-mudahan mereka bisa dicerahkan. Termasuk Pak Bawai misalnya. Kalau ikut-ikutan kayak gitu, diintip dulu. Kok orangnya kurus, pikir Densus kan, jangan dulu lah, jangan ditangkap dulu, dikasih wawasan, diajak ngobrol dulu, betul, Pak, dicarikan ustadz, biar berdiskusi sama dia, segitunya. Nggak sembarangan Densus 88 itu menangkap. Orang main fitnah saja, kayak kemarin muncul fitnah, Densus 88 mencederai kehormatan muslimah, masuk ke kamar santri, santrinya belum pakai baju katanya, Pak. Itu kan narasi, dan bahkan ngomong di televisi kan, diwawancara. Santri-santri masuk kamar-kamar santri. Syukurnya, Pak, Densus 88 punya videonya waktu penggeledahan. Sopan banget. Mohon izin ya, Bu, kami melaksanakan perintah undang-undang. Ini surat perintahnya. Kami akan menggeledah. Dan sama sekali tidak masuk kamar santri. Tuh, coba kalau nggak ada videonya, Pak, se-Indonesia orang akan mencaci maki Densus 88. Untung videonya siap semua. Itu namanya fitnah. Jadi teroris itu fitnah sekalipun mereka halalkan demi kepentingan mereka semua. Karena memang mereka tuh anti NKRI, Pancasila. Yang mereka inginkan tuh daulah Islam, negara Islam. Yang nggak sejalan sama pemikiran mereka ya kafir semua. Dan ada satu yang menarik ini, Pak. Apa yang menarik? Ada sisi humanis yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Semua keluarga teroris, narapidana teroris, napiter, yang ditangkap Densus, yang kemudian dipenjara, semua keluarganya itu dijamin hidupnya, Pak, ditanggung oleh Densus 88. Dikirim beras, dikirim duit, kalau sakit diobati, kalau mereka pengen nengok suaminya diongkosi. Makanya kalau kata petugas-petugas Densus itu, kami sangat akrab dengan keluarga-keluarga teroris itu. Makanya narapidana lain itu cemburu, Pak.
Pelaku kriminal yang lain cemburu. Coba kalau ditangkap jadi garong, nggak ada yang mau ngasih makan empan anak bininya, jadi begal yang lainnya. Tapi kalau narapidana teroris itu dikasih makan, kemudian diantar beras, anaknya sekolah dibayarin. Ini mengapa nggak diekspos? Takut yang lain cemburu sebetulnya. Enak betul, makanya kata saya, oh enak jadi teroris ya ternyata. Walaupun masuk penjara dikasih makan. Kalau nggak percaya, tanyalah keluarga-keluarga teroris itu. Ada berapa yang ditangkap di Lampung ini datengin keluarganya? Benar tidak? Kalau Densus 88 sering datang, bawa beras, bawa duit, bawa apa-apa. Menengok keluarganya di penjara, diongkosin, difasilitasi. Pengen tidur di hotel, disewakan hotel. Saya tanya, kok begitunya ya sama mereka? Iya Ustadz, karena sebetulnya teroris itu bukan orang jahat. Tapi otaknya sudah dicuci gitu. Akhirnya mereka begitu. Dengan cara begitu kita membujuk mereka. Bahwasanya kita ini saudara, jangan mengkafirkan kami lagi. Yuk berubah. Ayo kita bangun negara kita, tapi bukan dengan cara kekerasan. Bukan dengan cara mengkafir-kafirkan orang. Nah nanti Pak narapidana itu yang sudah keluar dari penjara, itu dimodali. Ada yang dibuatkan bengkel, ada yang dibuatkan warung makan. Ada yang kemarin itu baru saja dibelikan mesin bubut. Oh mahal itu Pak. Kalau minjem ke bank, belum tentu dipinjemin sama bank. Nah ini yang tidak diketahui masyarakat, cuman bisa mencaci saja. Makanya kadang saya kasihan sama petugas Densus itu. Kadang mereka kurang tidur. Ada yang besok ini mau akad Pak. Malam ini diperintahkan komandannya untuk melakukan penangkapan. Hampir gagal akad nikah. Gara-gara perintah pimpinan. Dan taruhan mereka tuh nyawa loh. Banyak keluarga-keluarga mereka tuh yang jadi sasaran balas dendam. Banyak sekali. Makanya mereka kadang-kadang merahasiakan identitas mereka. Ini yang tidak kita pahami. Saya maunya masyarakat Indonesia ini satu suara lah. Yuk kita dukung negara kita sendiri. Coba bapak-bapak bayangkan kalau kita ngedukung paham-paham radikal itu. Kalau mereka banyak di negeri kita ini, apa jadinya negara kita? Kan bisa bubar negara kita ini. Baik, saya juga merespon ada isu yang berkembang di media sosial belakangan ini, jihad akbar melawan Densus 88 dan suran membakar polres-polres se-Indonesia. Itu bahaya itu. Siapa yang menang lawan polisi? Nggak ada yang menang lah. Tapi bahayanya apa? Secara agama saya ingin katakan itu bahaya. Itu namanya bogot, memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka dalam keterangan hadis Nabi disebutnya man khola'a yadan min ta'atin. Man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan bangkit pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Bangkit pada hari kiamat tanpa hujah, tanpa alasan. Kalau dosa yang lain, maling, Allah nanya, ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, nggak kebeli beras. Allah dengarkan hujahnya. Allah dengarkan alasannya. Dosa-dosa yang lain itu Pak masih ada hujahnya. Ngapa kamu berzina? Maaf ya Allah, khilaf betul. Ceweknya seksi banget lewat depan saya. Mana saya ini sudah seminggu ditolak bini terus misalnya kan. Hujah masih didengar oleh Allah Pak. Tapi kalau memberontak kepada negara, memberontak kepada pemerintah yang sah, la hujjatalah. Tidak ada hujah baginya. Tidak ada alasan. Allah tak mau mendengarkan alasannya. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati tidak ada di lehernya ketaatan. Artinya dia sedang melepaskan diri dari kesetiaan kepada negaranya, kepada pemerintah yang sah, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi hati-hati dengan seruan itu semua. Ngeberontak kepada negara itu tidak boleh. Masih mending kita negara demokrasi Pak, belum diapa-apakan. Kalau di Arab Saudi menyerukan suara untuk melawan kerajaan langsung dihukum pancung itu. Masih mending di negara kita. Orang masih berkata dan berpikir belum ada hukuman baginya. Kecuali kalau dia sudah melakukan tindakan. Jadi saya ingin tegaskan bahwasanya jangan sekali-kali ada ide satupun ingin melawan negara sendiri. Saling menasihati itu penting, mengkritik itu penting. Tapi jangan sampai sedemikian rupa. Tanggung jawab kita umat Islam untuk memerangi terorisme itu. Saya